Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas lebih mengenai on-chain ya, bagaimana cara teman-teman menggunakan interaksi menggunakan decentralized exchange. Ini lebih karena untuk edukasi juga untuk teman-teman, jadi semakin familiar juga sebenarnya kripto itu dalamnya seperti apa sih, market kripto, dan fitur-fiturnya, khususnya fitur-fitur on-chain ya, decentralized ya. Jadi kita akan lebih bahas mengenai decentralized exchange sendiri, karena saya menemukan salah satu fitur yang baru ya, cukup revolusi juga, ini adalah menggunakan order books. Dan order books ini biasanya digunakan di centralized exchange. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi di handphone teman-teman, itu biasanya menggunakan order books. Nah, dan di sini sudah dibawa ya fitur-fitur ini ke dalam decentralized exchange. Ini akan menjadi lebih menarik. Kelebihannya semuanya kita akan breakdown di video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Yang akan kita bahas adalah mengenai Gridex ya, apa sih itu Gridex, dan juga decentralized exchange-nya D5 ya. Oke, Gridex ini secara overall kita bisa lihat dari website-nya sendiri ya, order books for Ethereum. Jadi dia menggunakan teknologi ya, dia implement teknologi order books ke dalam Ethereum dan nanti ekosistem lainnya ya. Di sini dia akan fokusnya lebih ke arah Ethereum, ada layer 2-nya juga seperti Arbitrum, Optimism maupun Polygon. Gitu ya, dan ini menarik karena kalau teman-teman tahu decentralized exchange atau pernah menggunakan decentralized exchange, kebanyakan kita menggunakan fitur AMM. Apa sih itu fitur AMM? AMM adalah automated market maker ya, kita dari sini automated market maker. Nah, biasanya ini yang bisa dibilang ya, kita pada saat mau membeli suatu aset ya, seperti ini contohnya ya. Kita lihat di D5, saya punya Ethereum segini. Lalu dia langsung convert, dia langsung hitungin. Kalau misalnya kita mau swap misalnya dari Ethereum kita mau pindahkan ke Warp Bitcoin, di sini dia langsung hitungin ya. Hitung kira-kira harganya berapa, dapat kuantitinya berapa. Ini menggunakan AMM sendiri. Nah, kenapa menggunakan AMM? Karena AMM ini lebih murah ya secara gas fee-nya juga, dan lebih simple ya. Dan kalau kita tahu juga untuk membuat order books seperti kalau teman-teman lihat di sini, membuat order books seperti ini di dalam blockchain ini sangat susah ya, cukup kompleks. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena D5 sendiri dengan menggunakan Gridex ya, mereka bisa menggunakan atau membuat order books ya di decentralized exchange. Dan ini kita akan bahas lebih detail lagi yang mengenai hal ini, AMM versus order books. Nah, kita lihat dulu kenapa harus order books ya, dan kenapa yang membuat order books ini cukup susah. Yang pertama adalah kompleks ya. Karena di sini kita harus put ordernya ya, ordernya, dan harus ada liquidity-nya juga di bawah sini, di area ini gitu ya. Jadi ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan AMM yang kita bahas ya. AMM ini simple, intinya kita ada saldo berapa, kita mau shopping dapatnya berapa gitu, jauh lebih simple. Next up, high gas fee, karena lebih kompleks pastinya lebih menggunakan banyak gas fee ya. Lalu need resources ya, bahan-bahannya lebih banyak yang dibutuhkan gitu ya. Ini untuk order books, makanya banyak decentralized exchange ini lebih prefer menggunakan AMM. Namun kelebihan order books ini apa? Kelebihan order books adalah simple to use ya. Kalau saya sendiri disuruh pilih lebih baik AMM atau order books, saya selalu memilih order books ya. Simple to use, sangat simple. Karena apa? Karena sangat-sangat mirip dengan decentralized exchange kalau kita trading di aplikasi gitu ya. Familiarity-nya lebih familiar, jauh lebih familiar, dan bisa stick to the plan. Artinya apa? Artinya kita bisa taruh order kita. Oh, kita mau beli Ethereum misalnya di sini di harga 1.700. Kita beli pada saat support gitu ya. Jadi misalnya kita beli di harga 1.560 atau kita lihat di sini 1.550 ya untuk beli Ethereum. Nah, ini jauh lebih mudah untuk kita melihat secara teknikalnya juga dan memasang order di order book ini ya, dibandingkan kita di AMM. Kenapa? Karena AMM ini ya di harga sekarang berapa, yaitu yang kita beli ya. Lebih simpelnya sebenarnya order book ini lebih karena limit order. Jadi teman-teman bisa taruh order di harga yang teman-teman tentukan gitu ya. Nah, kenapa si Gridex protokol ini yang kita bahas di sini dia menggunakan order book ya? Karena dia menggunakan teknologi yang dia buat, yaitu adalah Grid Maker Order Book ya, atau GMOB ya. Yang dia gunakan adalah dia menggunakan narrow price range. Jadi nanti saya akan demonstrasi juga untuk teman-teman biar lebih familiar mengenai hal ini. Tapi ini yang menarik gitu. Jadi semua decentralized menggunakan decentralized exchange ini jauh lebih aman juga, dan ini fitur baru dan biasanya mereka ada reward. Makanya ini yang saya cukup bahas juga karena pas mereka lagi ada event juga gitu ya.
Nah, mereka menggunakan narrow price ranges dibandingkan dengan specific price order. Karena kalau lebih spesifik, pastinya ya bisa dibilang gas fee-nya juga cukup mahal gitu ya. Lalu kelebihannya juga adalah trading fee yang kita dapatkan kalau kita bayar di decentralized exchange kan biasanya harus bayar trading fee. Kalau di sini kita malah mendapatkan trading fee. Kenapa? Karena kita provide liquidity di dalam exchange-nya mereka. Jadi ini kelebihannya untuk Gridex protokol. Nah, fitur-fiturnya apa yang kita mau bahas? Nah, di sini. Yang pertama, fitur Gridex protokol ini selalu full on-chain ya. Jadi kalau teman-teman tanya, ini ada Gridex, ada D5. Hubungan mereka apa? Hubungannya adalah D5 ya. D5 ini adalah decentralized exchange-nya. Ya, keren. D5 atau seperti DeFi gitu ya. Dia adalah exchange-nya. Gridex ini adalah teknologinya. Jadi dia mau menggunakan teknologi order book gitu. Jadi ini hubungannya antara mereka berdua. Gitu ya. Jadi kita kalau lihat launch app di sini, kita trade menggunakan order book di sini. Ini menggunakan teknologi Gridex. Oke. Nah, pertama decentralized full on chain. Lalu kita bisa bikin pair kita sendiri. Artinya kita kalau mau jual beli sesuai pair kita ini bebas. Di sini kita mau beli Ethereum ke Warp Bitcoin atau ini Warp Bitcoin ke USDC. Ini bisa. Ya, atau kita mau Ethereum ke USDT. Ini kita bisa buat sendiri. Tergantung kita punya saldo di berapa gitu ya, dan available atau tidak. Ini saya balikan ke Ethereum di sini. Nah, back yang adalah lalu berikutnya adalah maker order feature. Ini seperti limit order yang kita bahas. Jadi teman-teman bisa enterprise-nya harga berapa gitu ya. Enterprise harga berapa. Lalu tinggal beli aja gitu ya. Nanti saya akan ada demonstrasinya juga. Next up, deep liquidity ya, dimana dia menggunakan user to user. Lalu ada liquidity from other decentralized exchange juga, khususnya untuk D5 gitu ya. Kalau kita lihat D5 juga exchange-nya juga menggunakan AMM-nya. Kita lihat dari sini ada dari Uniswap, ada dari Curve seperti itu. Dan mereka fokusnya adalah lebih ke arah untuk Ethereum ecosystem. Ya, ada untuk Ethereum, Arbitrum, Optimism maupun Polygon, layer 2-nya maupun layer Ethereum-nya sendiri. Gitu. Ini adalah fitur-fitur dari Gridex sendiri. Dan kita akan mungkin demonstrasi sedikit mengenai D5 ya, sepertinya. Oke. Kalau AMM sebenarnya ini nggak usah didemonstrasi ya, harusnya semua teman-teman juga udah cukup familiar. Tinggal Ethereum, misalnya kita mau swap ke USDT, tinggal klik lalu tinggal pencet aja gitu ya. Pada saat ini mereka sudah terhitung. Nah, kita bahas mengenai ini D5. Tampilannya ini sangat mirip kalau teman-teman mungkin trading di Binance atau trading di decentralized exchange lainnya gitu ya. Pertama yang kita lakukan, karena trading pair ini kita yang tentukan, jadi kita tinggal pilih dulu ini kita mau Ethereum dengan apa. Ini di sini saya tulisnya Ethereum USDC ya. Namun saya belum ada balance USDC, jadi kita mungkin menggunakan USDT. Ini ada $45 buat tester aja. Ya, Ethereum USDT. Nah, ini yang pertama, kita udah tentukan pairing kita. Selanjutnya yang kita lakukan, ini saya bisa zoom sedikit ya ke daerah ini, jadi teman-teman bisa fokus. Nah, lalu kita bisa lihat ini kita mau pilih mana ya. Balik lagi dulu di sini, dia ada 3 grid ya pilihannya. 3 grid. Ada 0,01, 0,05 sama 0,3. Kenapa ada ini? Kenapa? Kita balik lagi ke daerah ini di mana mereka menggunakan narrow price ranges ya. Jadi teman-teman bisa pilih. Rekomend saya ini adalah di 0,05 karena ini dia di tengah-tengah dan banyak event ini berada di kisaran 0,05% grid. Jadi ya lebih baik di daerah ini, lebih aman lah. Gitu ya secara price ranges-nya. Ya, nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar ya, kan ini 0,01 maupun 0,3%. Jadi kita ambil tengah-tengah aja 0,05% ya. Klik di sini. Oke. Lalu di sini ada pilihan, karena aset kita adalah Ethereum yang kita bahas, ini ada buy Ethereum atau sell Ethereum ya. Buy, beli, sell, jual ya. Cukup mudah sebenarnya. Next up kita tinggal hit price kita apa ya. Ini teman-teman kalau mau dari USDT ke Ethereum pun juga bisa gitu ya. Nah, price kita lihat dari sini, misalnya kita mau beli. Nah, harga Ethereum sekarang di 1589 dan liquidity-nya ini cukup ada sih kalau saya lihat ya dari overall di sini. Misalnya kita lihat dari sini 1540 gitu ya, 1540. Tinggal klik di sini. Nah, di sini ada price range-nya dia gitu ya. Jadi nggak spesifik, namun kita bisa klik aja 1540 di sini. Lalu dia ada estimasinya 1539,99 sampai 150,76. Dengan ini menggunakan fiturnya dia ya, GMOB ini menjadi gas fee jauh lebih murah kalau teman-teman trading di decentralized exchange. Lalu tinggal klik berapa banyak
USDT yang teman-teman mau, 45 kah atau mungkin 20, terserah teman-teman gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat tinggal tulisan buy Ethereum ya. Lalu keluar confirm ordernya, tinggal confirm order aja kalau teman-teman mau order di sini. Kita beli di harga 1540 seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat juga ada fee-nya ya, fee earn if filled. Jadi pada saat ordernya kena, kita mendapatkan Ethereum dapat lebih banyak yang tadi saya bahas. Trading fee-nya untuk kita. Kenapa? Karena kita provide liquidity. Jadi ini yang menarik. Jadi istilahnya teman-teman menjadi seorang pemain yang besar ya, seorang whale gitu ya, karena mendapatkan trading fee-nya. Lalu di sini ada current price, tinggal confirm order saja. Lalu tinggal klik di open order. Ya, klik di open order apakah keluar atau tidak gitu ya. Lalu kalau mau cek tinggal cek di order history. Kira-kira seperti itu cara demonstrasi menggunakan D5. Sangat mudah seperti teman-teman menggunakan exchange centralized, ataupun teman-teman bisa menggunakan leverage juga gitu ya. Namun saya kalau teman-teman baru mulai jangan dulu buat menggunakan leverage gitu ya. Kembali lagi sesuai dengan profil resiko teman-teman. Nah, next up yang menarik apa? Yang menarik ya atau eventnya dia itu adalah GridDex sendiri yang tadi kita bahas. Ini baru launch tokennya dia ya. Tokennya dia adalah GDX atau GDX. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Kenapa? Karena eventnya pada saat video ini dibuat ini nanti tanggal 15 Maret ya. Seharusnya sebelum 15 Maret video ini udah up. Tinggal 1 hari 10 jam lagi. Jadi place maker orders on the GDX Ethereum 0,05% grid. Jadi tinggal tulis di sini ya, kalau teman-teman butuh demonstrasi tinggal klik GDX di sini ya. Di saat ini belum ada. Kenapa? Karena dia belum launching gitu ya. Namun ini teman-teman bisa lihat GDX Ethereum. Jadi di sininya ini akan Ethereum gitu ya. Nah, di sini nanti GDX. Lalu teman-teman bisa trading ya di 0,05% grid. Gridnya yang tadi kita bahas 0,05% yang tengah. Lalu to get GDX. Jadi pada saat teman-teman place order, teman-teman mendapatkan GDX gitu ya. You can place maker orders through GridDex smart contracts. Ya. Di sini ada rules-nya juga ya. Kita lihat dulu di sini. Total reward-nya nanti akan ada 54 juta yang akan dibagi ke semua user ya yang menggunakan trading pair ini ya. Dan kalau teman-teman lihat GDX sendiri, saya rasa ini cukup menarik. Kenapa? Karena GDX tokennya sendiri total supply-nya itu ada 200 juta. Jadi untuk event ini saja kalau kita perhatikan mana ya, ini dapat 54 juta. Jadi ya hampir 25%-nya untuk trading di GDX Ethereum pair. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan starting 15 Maret gitu ya. Nah, to qualify ada 2 hal. Yang pertama adalah users can place market orders on the GDX Ethereum 0,05% ya. Karena cuma itu doang. When the market orders are filled, users can get reward the next day. Jadi harus kena, bukan hanya pasang tapi harus hit ordernya gitu ya. Nanti teman-teman dapat GDX tokennya ya. Tergantung juga sebenarnya ya, tergantung seberapa besar yang teman-teman taruh ordernya. Lalu users can use their own invite code to invite other. Jadi ini kalau teman-teman mau invite teman-teman lainnya. Nah, jadi saya rasa ini menarik untuk teman-teman lebih familiar lagi mengenai order book di decentralized exchange gitu ya. Memang butuh waktu untuk dipelajarin, tapi secara reward ini sangat-sangat menarik karena nggak semua orang bisa menggunakan hal ini gitu ya. Jadi ini dulu video dari saya, kita membahas mengenai D5 ya, exchange-nya maupun dengan GridDex dengan order book untuk Ethereum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini cukup menarik dan cukup membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.